Perseteruan antara Farhad Abbas versus Denny Sumargo yang berpangkal dari kisru donasi senilai 1,5 miliar rupiah kini semakin melebar dan bergulir panas. Benarkah Farhad Abbas selain telah melayangkan laporan polisi atas Denny Sumargo dan Pablo Benua, ia pun juga berencana akan membuat laporan polisi atas Emma Waroka? Seperti apa tanggapan Emma Waroka atas rencana Farhad tersebut? Dan ternyata kabar bahwa Farhad Abbas akan melaporkan Emma Waroka ke polisi sudah sampai di telinga Emma Waroka. Lalu seperti apa tanggapan Emma mendengar dirinya akan dilaporkan oleh Farhad ke polisi? Siapkah dirinya untuk menghadapi laporan polisi dari Farhad Abbas? Lalu pesan apa yang ingin disampaikan oleh Emma Waroka terhadap Farhad Abbas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah hukum Farhad Abbas tak hanya membuat laporan polisi atas Novi, Denny Sumargo, serta Pablo Benua saja. Farhad pun juga akan melayangkan laporan polisi atas Emma Waroka. Farhad Abbas mengaku ada beberapa unsur pidana yang diduga telah dilakukan Emma atas dirinya. Selain unsur menyerang pribadi, menghasut, dan juga memfitnah, juga ada unsur menyebarkan melalui media sosial. Saya nggak kenal semua, tunggu aja nanti ada yang laporin. Kan tim lawyer kami banyak besar, jadi nanti kami laporin semua. Tapi soal Emma Waroka gimana bang? Katanya mau dilaporkan juga. Ini pasti kena. Aku bukan melaporkan Emma Waroka, Mama Neraka yang unsur menyerang pribadi, menghasut, mempermalukan, kemudian memfitnah, menyebarkan. Menanggapi rencana laporan polisi yang akan dilayangkan oleh Farhad Abbas secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi kemarin, Emma Waroka mempersilakan Farhad Abbas untuk melakukan langkah hukum tersebut. Emma Waroka mengaku siap menghadapi laporan tersebut dan siap menjalani proses hukum jika laporannya memenuhi unsur melanggar pidana. Karena menurutnya, ia tidak merasa ada kesalahan terkait komentarnya di kisru donasi untuk Agus Salim. Dan saya juga ada ancaman mau dipidanain juga sama Farhad Abbas. Itu gimana tuh, Kak? Ya udah, silakan aja. Gini loh, semua orang tuh boleh melapor ke polisi, melapor apapun. Tapi untuk naik sidik, untuk dilihat dulu oleh ahli-ahlinya ya. Kan kayak gitu harus dilihat dong. Apakah memang ini ada melanggar pasal pidana atau enggak. Ya kalau enggak ya udah laporan, ya tinggal laporan gitu. Ya siap lah, aku kan salahnya di mananya. Hanya ini ya, kayak hanya mengutarakan. Aku mengutarakan kalau yang di sosmed aku ya, apa yang dari orang-orang itu yang sedang viral itu interview atau sudah ada VT-nya, aku menanggapi. Jadi bukan meng-create suatu hal yang menyinggung pidana atau apalah, hoax atau fitnah, enggak. Jadi aku misalnya lagi ada yang wawancara dan dia ngomong statement, ya aku tanggapi kok statementnya menurut aku gini loh, kayak gitu. Jadi kalau itu melanggar pasal, silakan buktikan pasal apa yang aku langgar. Aku paling mau ini, gue mau pakai bando mutiara. Persiapan gue mau bandonya lebih cetar daripada bandonya DSM. Bando barisan anti dosa. Ya Allah, kocak. Siap lah, dalam hidup ini semua harus siap. Apapun yang kita hadapi ke depan itu harus siap dan santai aja. Selagi kakak benar juga ya. Iya, apa worry-nya gitu. Santai aja hidup itu, nggak usah terlalu gimana-gimana. Let it buat Farhad Abbas ya. Kita tuh hidup, kita nggak tahu sampai kapan. Jangan menambah musuh. Untuk apa? Ya kan?
kita tuh yang damai-damai aja, banyakin teman, kurangi lawan, kayak gitu loh. Cara untuk memecahkan suatu masalah atau perbedaan pendapat itu dengan kepala dingin gitu loh, dengan saling juga sama-sama bisa menerima kritikan. Itu sih menurut aku. Jadi kedepannya juga kita semakin lama semakin bijak, kan udah semakin umur juga. Lantas benarkah Farhad Abbas meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjenguk Agus Salim dan melihat kondisi Agus saat ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Di tengah kisru donasi untuk Agus Salim, Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus meminta perhatian Presiden Prabowo untuk menjenguk Agus di rumah kontrakannya. Selain itu, Farhad Abbas juga berharap adanya bantuan dari Presiden Prabowo guna menanggung biaya pengobatan mata Agus yang dalam waktu dekat ini berencana akan menjalani operasi mata di luar negeri. Ya, Presiden dalam celebrate acara mereka mengundang artis tunanetra. Padahal tunanetra yang perlu diperhatikan itu, kalau Putri ini kan sudah artis tingkat dunia. Kalau Agus ini orang yang baru menderita hilang mata. Tolong jadi Pak Prabowo, kita sarankan kalau sebagai Presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke istana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Selaku kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas bahkan juga meminta perhatian Menteri Kesehatan Republik Indonesia agar peduli dengan kesehatan mata Agus yang kini sudah tidak bisa melihat lagi. Tak hanya itu, Farhad Abbas bahkan juga meminta bantuan kepada Menteri Sosial agar segera mengaudit yayasan milik Novi. Menteri Kesehatan, Menteri Sosial perhatikan, usut tuntas yayasan yang menelantarkan dan membuli mengakibatkan dibulinya si Agus. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara bela orang buta. Tapi bagi saya, yang melawan menghajar orang buta adalah lawan, dan mereka adalah calon-calon penghuni. Mengejutkan, Farhad Abbas meminta kepada Presiden Prabowo untuk menjenguk Agus Salim secara langsung. Lantas, seperti apa laporan polisi Farhad Abbas atas Pablo Benua dan apa gerangan yang terjadi? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Farhad Abbas tidak hanya menyeret Novi dan Denny Sumargo ke polisi, tapi juga Pablo Benua. Pablo pun dilaporkan Farhad Abbas ke pihak kepolisian pada 7 November 2024 dengan sangkaan pencemaran nama baik. Laporan polisi dibuat lantaran Farhad menilai belakangan ini Pablo Benua acap kali menyenggolnya terkait kisru donasi Agus Salim senilai 1,5 miliar rupiah. Seperti diketahui, Pablo Benua sempat menyebut jika Farhad Abbas memiliki karakter seperti perempuan, anak-anak, dan kurang waras. Hari ini juga kita udah dapat rekomendasi untuk melaporkan PB ini orang-orang yang nebeng-nebeng aja, kerjanya mau menghina-hina aja, nyenggol-nyenggol, tapi yang dibesarin balasan senggol kita, ya. PB mau
reunian lagi dan mau masuk seperti dulu lagi. Makanya kita laporin. Pencemaran nama baik, ngejek-ngejek kerjanya ya. Orang kalau dilaporin ngejek-ngejek itu dia. Oke, pasal-pasal yang tajam. Yang penting lu sekolah lagi, sekolah yang baik-baik aja. Mungkin Jangan zaman di bawah setahun aja lah. setahun. Pokoknya biar bando gua juga diejek sama dia. Ya ini bando ini bukan gara-gara gua perempuan. Gara-gara rambut gua keren, biar nggak terurai. Karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa, Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai bando, itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai bando ya. Oh. Tolong harus pintar, pakai otak, jangan pakai goblok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.